هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, yang dimana kita dengan majelis ini selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadikan hambanya yang ikhlas dalam mengamalkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini dengan mempelajari ilmunya, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan ilmunya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Insyaallah pada pertemuan kali ini melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita di bab ucapan dan perbuatan yang mengurangi ataupun yang menghilangkan tauhid. Di pasal yang kelima adalah mengolok-olok agama dan melecehkan kehormatannya, melecehkan kehormatan agama. Di pasal sebelumnya, pasal 4 dan pasal 3, kita sudah berbicara panjang lebar berkaitan dengan orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai Rabb, sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan mempersembahkan kurban kepada kuburan, bernadar kepada kuburan, menziarahi kuburan dengan cara-cara yang disalahkan oleh syariat. Kemudian juga ada yang mengagungkan berhala, mengagungkan kuburan, ta'zim kepada kuburan, dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasanya ini adalah semua hal yang dapat menghilangkan tauhid seseorang dari keimanannya. Di pertemuan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk ke pasal yang kelima berkaitan dengan istihza, berkaitan dengan mengolok-olok agama, dan poin-poin yang ada di bab ini secara khususnya, baik ucapan perbuatan yang mengurangi ataupun yang menghilangkan tauhid, ini sudah pernah kita singgung sebelumnya di kitab Tauhid jilid yang pertama di pembahasan Tauhid Uluhiyah, pembahasan Tauhid Uluhiyah. Di pembahasan Tauhid Uluhiyah di pasal yang kedua kalau tidak salah, di situ ada tentang syahadatain, namanya syahadatain, dua kalimat syahadat itu ketika batal maka batal pula ibadah seseorang. Seseorang tidak akan diterima ibadahnya ketika dua kalimat syahadatnya batal. Sehingga ketika kita membahas tentang tauhid uluhiyah, yang itu berarti adalah tauhid ibadah, setelah memaknai apa itu ibadah, kita perlu untuk membahas tentang apa itu syahadatain. Dari maknanya, makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, kemudian rukun la ilaha illallah, rukun Muhammad Rasulullah, kemudian syarat la ilaha illallah yang 7, syarat Muhammad Rasulullah, kemudian ada lagi konsekuensi dari la ilaha illallah, konsekuensi dari Muhammad Rasulullah, dan yang terakhir adalah pembatal-pembatal keimanan, yang di mana di situ disebutkan ada 10, sekitar 10 pembatal keimanan, dan itu bukan pembatasan tetapi diambil di antara pembatal keimanan yang paling banyak tersebar, paling banyak dilakukan oleh sebagian orang di zaman ini. Di mana di pembahasan kita kali ini di bab yang kedua ini adalah ucapan dan perbuatan yang menghilangkan tauhid atau mengurangi tauhid. Ini dibahas secara panjang dan lebar, lebih detail dibandingkan dengan apa yang kita baca di kitab Tauhid jilid 1. Di sini dibahas secara lebih mendalam, lebih luas eh, di antara poin-poin yang 10 tadi. Di antara poin-poin yang 10 tadi. Makanya di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang sihir, perdukunan, ramalan, mengaku mengetahui hal yang gaib, baik dengan berbagai wasilahnya. Nah, insya Allah Azza wa Jal kita akan mulai untuk membacakan materi kita hari ini di halaman 53 untuk qari'ah atau yang membaca materi kita pada hari ini. Kita minta kesediaan dari Ibu Ummu Fatir mungkin ya. Ummu Fatir, apakah bersedia membacakan materi kita di hari ini?
Insyaallah ya Ustaz. Ya, jazakallah khair, barakallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 5, mengolok-ngolok agama dan melecehkan kehormatannya. Mengolok-olok agama hukumnya adalah murtad dan keluar dari agama secara keseluruhan. Allah berfirman, Kul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastazi'un la ta la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. At-Taubah ayat 65 sampai dengan 66. Ayat ini menunjukkan bahwa mengolok-ngolok Allah Ta'ala adalah kekufuran. Mengolok-olok Rasul adalah kekufuran. Dan mengolok-ngolok ayat-ayat Allah juga kekufuran. Karena itu, barang siapa mengolok-ngolok salah satu dari perkara tersebut, berarti ia telah mengolok-ngolok semuanya. Apa yang terjadi pada orang-orang munafik yang diisyaratkan di dalam ayat di atas adalah karena mereka mengolok-ngolok Rasul dan para sahabat beliau. Lalu turunlah ayat itu. Mengolok-ngolok ada dua macam, secara terus terang dan secara tidak terus terang. Pertama, mengolok-ngolok secara nyata atau terus terang, seperti kisah orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat di atas. Yakni ucapan mereka, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini, orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan, atau ucapan-ucapan lain yang bersifat mengolok-ngolok, seperti ucapan sebagian mereka, agama kalian ini adalah agama kelima, atau ucapan mereka yang lain, agama kalian adalah agama kuno, atau ucapan sebagian lain jika melihat orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran telah datang kepada kalian ahli agama, semua dalam nada mengejek mereka atau ucapan-ucapan lain yang tidak terhitung, kecuali dengan susah payah yang lebih besar dari ucapan yang karenanya ayat di atas turun kepada mereka. Kedua, mengolok-ngolok secara tidak terus terang dan contohnya banyak, tidak terhitung. Seperti dengan mengedipkan mata, menjulurkan lidah, memonyongkan bibir, meremehkan dengan isyarat tangan ketika membaca kitabullah atau sunnah rasulnya, atau ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk di dalamnya adalah apa yang diucapkan oleh sebagian mereka bahwa Islam tidak sesuai dengan abad 20, tetapi hanya cocok dan sesuai untuk abad-abad pertengahan. Islam adalah terbelakang dan kuno. Di dalamnya terdapat kekerasan dan kebengisan dalam memberikan hukuman, had dan sanksi. Islam menganiaya wanita dan hak-haknya karena memperbolehkan menceraikannya dan berpoligami. Juga termasuk ucapan mereka memutuskan hukum dengan undang-undang buatan manusia lebih baik daripada berhukum dengan Islam. Mereka juga menggelari orang yang menyuruh kepada tauhid dan mengingkari ibadah kepada togut-togut dengan julukan ekstremis atau ingin memecah belah jamaah umat Islam, atau mengatakan ini adalah Wahabi atau Mahzab kelima, serta ucapan-ucapan lain yang kesemuanya merupakan pelecehan terhadap agama dan pemeluknya.
serta olok-olok terhadap akidah yang benar. La haula wa la quwata illa billah. Termasuk diantaranya adalah olok-olok mereka terhadap orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya mengatakan agama itu bukanlah di rambut atau bulu, sebagai olok-olokan terhadap orang yang memanjangkan jenggotnya, serta ucapan-ucapan buruk lainnya. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Pasal yang kelima berkaitan dengan istihza, ya, olok-olok, bercanda dengan membawa Allah, bercanda dengan membawa Rasulullah, bercanda dengan membawa syariat Islam, bercanda dengan membawa Al-Quran, ayat-ayat Allah, adalah sebuah kekufuran. Ya. Dan ini jelas Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat At-Taubah. Nanti akan kita bahas. Di sini al-muallif hafizallah mengatakan mengolok-olok agama hukumnya adalah murtad. Ya. Kalau kita melihat ada orang yang menjadikan Allah sebagai candaan, tawa, kita mendengar ada orang yang ya kemudian menjadikan Rasulullah itu sebagai bahan tawaan, candaan, guyonan, Al-Quran dijadikan bahan guyonan, candaan, maka orang ini telah melakukan kesalahan yang terbesar dalam hidupnya dengan kemurtadan. Dan secara tanpa dia sadari itu adalah keluar dari agama secara keseluruhan, keluar dari Islam secara keseluruhan. Islam tidak pernah menerima ya seseorang yang mengolok-olok ajarannya ya dengan alasan apapun, dengan alasan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 65 sampai 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan oleh Muhammad, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya Allah, apakah dengan Rasulnya Allah kalian selalu berolok-olok, bercanda, guyonan, tertawa, menjadikan bahan candaan? Kata Allah apa? La ta'tadiru. Tidak usah kalian minta maaf. Tidak usah banyak alasan, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak ya berhujjah, berkilah, bersilat lidah. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu telah kafir setelah kamu beriman. Mereka adalah orang-orang yang sudah masuk Islam tapi menjadikan Islam sebagai bahan candaan. Mereka kata Allah kafartum, telah kafir. Tentu ini adalah ayat yang sangat jelas, ayat yang sangat gamblang, ayat yang sangat terang, menerangkan tentang kekufuran Allah, kekufuran yang Allah jelaskan kepada orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan candaan. Dan ini adalah hal yang serius, ya, hal yang sangat berbahaya bagi keimanan seseorang. Ayat ini menunjukkan bahwa mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. Mengolok-olok Rasulullah adalah kekufuran. Mengolok-olok ayat Allah adalah kekufuran. Ya, ayat Allah ini berarti masuk semua ajarannya. Syariat Allah ini masuk dalam ya ayat-ayat Allah. Begitu juga Rasulnya. Ketika kita mengolok-olok suatu syariat sunnah Rasulullah SAW, berarti tanpa kita sadari kita juga mengolok Rasulullah yang membawa syariat itu. Apa yang terjadi pada orang-orang munafikin yang diisyaratkan dalam ayat di atas adalah karena mereka mengolok-olok Rasul dan para sahabat beliau. Lalu turunlah ayat ini. Memang ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khitabnya kepada orang-orang munafikin yang mengolok-olok Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti ayat ini hanya khusus bagi mereka, tetapi juga mencakup seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seluruh siapapun yang mengolok Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan hukuman yang sama. Mengolok-olok ada dua macam. Secara terus terang dan secara tidak terus terang. Ya, secara terus terang dan secara tidak terus terang.
Yang pertama, mengolok-olok secara nyata atau secara terus terang, seperti kisah orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat di atas, yakni ucapan mereka, belum pernah kami melihat seperti para ahli Al-Quran ini orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Orang-orang munafik ini, mereka sebutkan perkataan ini, niatnya hanya untuk bercanda. Ya, niatnya hanya untuk guyonan, hanya untuk ya agar uh, tertawa. Mungkin alasannya untuk mencairkan suasana dan lain sebagainya. Tapi apapun alasan mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak terima. La ta'tadiru. Enggak usah minta maaf, enggak usah bersilat lidah ya. Tidak usah mencari-cari alasan. Mereka menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai bahan candaan. Dikatakan tidak ada yang lebih buncit perutnya dibandingkan Rasulullah, tidak ada yang lebih dusta lisannya dibandingkan Rasulullah, tidak ada yang lebih pengecut dalam peperangan dibandingkan Rasulullah. Atau ucapan-ucapan lain yang bersifat mengolok-olok seperti ucapan sebagian mereka, agama kalian adalah agama kelima. Atau ucapan mereka yang lainnya, agama kalian adalah agama yang kuno. Atau ucapan sebagian lain, jika melihat orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Jika ada yang menasihati, diolok-olok ya. Bukan hanya menasihati orang yang mengolok-olok, tapi juga mengolok-olok ya. Bukan hanya mengolok-olok orang yang menasihati, tapi juga mengolok-olok ya isi apa yang dinasihati, syariatnya diolok-olok. Telah datang kepada kalian ahli agama, ya, orang yang sok alim, ya, orang yang sok menasihati, ya, kemudian dijadikan olok-olokan. Nah, ini semua ya dikatakan semuanya dalam nada mengejek mereka dan ucapan-ucapan lain yang tidak terhitung kecuali dengan susah payah yang lebih besar dari ucapan yang karenanya ayat di atas turun kepada mereka. Maka ini ya disebutkan sebagai bentuk mengolok-olok secara nyata, secara terus terang, jelas ya. Tidak butuh lagi ditakwil, tidak butuh lagi diperkira-kirakan, ditebak-tebak ya. Karena itu adalah ucapan yang terlafazkan melalui lisan-lisan mereka. Ini jelas ya. Sedangkan yang kedua adalah mengolok-olok secara tidak terus terang. Dan contohnya banyak, tidak terhitung. Seperti dengan mengedipkan mata, mainkan mata, menjulurkan lidah, memonyongkan bibir, meremehkan dengan isyarat tangan ketika membaca kitabullah atau sunnah rasulnya, atau ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Memang tidak mengucapkan ucapan, tapi dengan bahasa tubuhnya, dengan mimik mukanya, dengan isyarat-isyarat yang dia berikan, itu termasuk dalam ya, mengolok-olok secara tidak terus terang. Termasuk dalamnya adalah apa yang diucapkan oleh sebagian mereka bahwa Islam tidak sesuai dengan tidak sesuai untuk abad 20 tapi hanya cocok dan sesuai untuk abad-abad pertengahan. Islam adalah terbelakang dan kuno, di dalamnya terdapat kekerasan, bengisan dalam memberikan hukuman had dan sanksi. Islam menganiaya wanita dan hak-haknya karena membolehkan menceraikan wanita dan berpoligami. Ya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh orang-orang kufar ketika mereka mengkritik dan memprotes syariat Islam, itu masuk dalam olok-olok. Ya, mereka menjadikan hal itu bahan canda. Ya, mereka menjadikan bahwasanya di antaranya yang banyak sekali diangkat oleh orang kufar adalah syariat pembagian harta warisan. Begitu juga dengan sebagaimana disebutkan di sini adalah syariat berpoligami. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil dengan syariatnya. Dan ini kalau diiyakan oleh orang muslim, dia bisa kafir tanpa sadar.
Dia bisa kafir tanpa dia mengetahui kekafirannya. Karena ini adalah ucapan yang sangat batil. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Di mana mereka mengatakan bahwasanya Islam itu, Allah itu mensyariatkan suatu kezaliman. Bagaimana harta warisan itu dapat diberikan kepada laki-laki dengan 2 bagian, sedangkan wanita 1 bagian. Wanita hanya dikasih 1, kemudian kalau laki-laki dikasih 2. Perempuan kasih 1, laki-laki kasih 2 bagian. Kata mereka ini tidak adil. Mereka ingin menyetarakan gender, ya, perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki dikasih 2, perempuan juga dikasih 2, kasih 3. Ya, itu kata mereka. Mereka memprotes hal itu dan mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama kuno. Islam itu adalah agama yang keras, bengis, adanya hukum kisos, balas, ya, darah dengan darah, orang yang membunuh dibalas dengan bunuh, ya, potong tangan, kisos, apalagi, ya, dia merusak apa, dibalas dengan apa, dengannya dia menzalimi orang lain. Adanya hukum rajam, ya, adanya hukum cambuk, adanya hukum potong tangan, ya, adanya had-had yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Itu mereka kritik bahwasanya itu adalah kekerasan dan kebengisan. Ya. Kemudian dengan berpoligami, ya, mereka menanamkan apa namanya pemikiran dan itu banyak sekali diaminkan oleh orang-orang yang mengaku Islam bahwasanya ketika ada seorang laki-laki berpoligami itu adalah pengkhianatan kepada istri pertamanya. Ya, jadi seakan-akan Nabi SAW, mereka mengatakan secara tidak langsung Nabi SAW itu adalah seorang pengkhianat, ya, karena menikahi Aisyah, ya, padahal sudah punya Saudah, Zam'ah radhiyallahu taala anhuma, ya. Jadi seakan-akan orang yang berpoligami itu adalah orang yang melakukan kriminalitas, orang yang melakukan pengkhianatan, ya, menzalimi, mengkhianati, melukai, ya. Ini adalah apa yang dihembuskan oleh orang-orang kufar dan banyak diaminkan, diiyakan juga oleh sebagian orang-orang yang mengaku sebagai Islam. Kalau ada yang mengiyakan, berarti ini adalah kekufuran. Walaupun dia tidak mengatakan iya, tapi sekedar saja hatinya, ya, mengatakan iya, benar seperti itu. Ini berarti adalah keyakinan yang kufur, keyakinan yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Karena apapun kondisinya, yang namanya Muslim itu tidak boleh untuk memprotes. Seorang Muslim itu tidak boleh meyakini ada kurang dari syariat Islam. Walaupun secara zahirnya syariat itu apa namanya kontradiksi, ya, menyelisihi perasaannya, menyelisihi akalnya, menyelisihi hawa nafsunya, ya, menyelisihi fitrahnya sebagai manusia. Tapi ya itu tidak menjadikan dia boleh untuk mengatakan syariat Islam, sunnah Rasulullah itu terdapat kekurangan, cacat, ketidakadilan, dan yang lain sebagainya. Juga termasuk ucapan mereka memutuskan hukum dengan undang-undang buatan manusia lebih baik daripada berhukum dengan Islam. Ya, membuat hukum sendiri sesuai kesepakatan bersama, sesuai dengan kemusyawaratan bersama, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan memakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga merupakan mengolok-olok hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pernah kita bahas di kitab Tauhid jilid pertama. Poin, ya, barang siapa yang mengakui ada syariat, ada ajaran, ada hukum, ada undang-undang yang lebih baik dibandingkan dengan hukum, dengan undang-undang, dengan syariat, dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kekufuran. Tidak boleh ada orang meyakini itu. Seorang muslim keyakinannya apa? Yang terbaik adalah syariatnya Muhammad. Yang paling sempurna syariatnya Muhammad. Yang paling utama syariatnya Muhammad.
yang paling perfect syariatnya Muhammad. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah yang paling sempurna, paling baik, ya, paling membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia. Adapun kalau dia meyakini hal yang menyelisihi ini, maka ini dipertanyakan keimanannya. Dan merupakan hal yang juga telah kita bahas di antara konsekuensi seseorang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dibawa oleh Muhammad, apapun yang sampai kepada kita dari syariatnya Muhammad, dari hukumnya Muhammad, dari undang-undangnya Muhammad, maka kewajiban bagi kita adalah membenarkannya, memprioritaskannya dari seluruh pendapat, dari seluruh hukum. Di antara konsekuensi terakhir adalah memprioritaskan sabdanya Rasulullah dibandingkan dengan ucapan seluruh manusia. Siapapun manusia itu, ketika ya ucapannya menyelisihi ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapan itu dibuang sejauh-jauhnya. Dia hanya memakai ucapan Rasulullah, dia hanya memprioritaskan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini berkaitan dengan ya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Yang sudah kita bahas juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya di bab tasyri' di jilid yang pertama tentang orang-orang musyrikin yang mendebat kaum muslimin dalam penghalalan bangkai. Ya, mereka mendapat bisikan-bisikan dari syaitan untuk mendebat kaum muslimin dalam masalah keharaman bangkai. Allah katakan di akhir ayatnya, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat kepada orang-orang musyrikin dalam kehalalan bangkai, maka kalian adalah orang-orang musyrik. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ketaatan kita kepada suatu hukum merupakan ya bentuk penyembahan kita kepada si pembuat hukum. Saya ulangi, ketaatan kita kepada suatu hukum merupakan bentuk penyembahan kepada si pembuat hukum. Allah Subhanahu wa taala punya hukum. Baik, kita taat sama hukumnya Allah, kita menjalankan hukumnya Allah, itu bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang lain membuat hukum dan kita taat, padahal hukum itu menyelisih hukumnya Allah, berarti ini adalah bentuk penyembahan kita kepada orang yang membuat hukum tersebut. Sebagaimana ya dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya, itu menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai ilah-ilah, sebagai Rabb, sebagai tandingan, sebagai Tuhan, sebagai ya sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, Adi bin Hatim yang ketika itu masih dalam kekufuran berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani ini tidak pernah sujud-sujud, tidak pernah menyembah, tidak pernah menjadikan pendeta kami sebagai ilah kami, sebagai Rabb kami, nggak pernah. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunah, wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah. Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya juga? Kalian taat sama pendeta kalian walaupun menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan qalu bala. Tentu, ya seperti itu memang kenyataannya wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk ibadah ya orang-orang Kristen kepada pendeta-pendetanya. Baik. Mereka juga menggelari orang yang menyuruh kepada tauhid dan mengingkari ibadah kepada tagut-tagut dengan julukan ekstremis atau ingin memecah belah jamaah umat Islam. Tauhid dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, mengesahkan. Sehingga apa itu tauhid? Definisi tauhid secara umum adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan, ya, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya berkaitan dengan nama dan sifat-sifatnya, tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Itu makna tauhid secara umum. Sehingga pembagian tauhid ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma sifat, itu sesuai dengan definisi yang tadi sudah kita sebutkan. Tauhid uluhiyah berarti apa maknanya? Adalah kita hanya memberikan ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima kita beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Enggak mau, Allah enggak terima ini, Allah enggak ridho kekufuran seperti ini. Allah tidak ridho kesyirikan. Makanya Allah jelaskan, barang siapa yang melakukan kesyirikan dan yang mati dalam membawa syirik, membawa dosa kesyirikan, maka dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya di neraka. Allah haramkan atasnya surga. Orang yang mati membawa kesyirikan tidak akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Allah haramkan atasnya surga. Dan tauhid, ya, uluhiyah ini adalah intisari dakwah para rasul. Mereka, para rasul alaihi wassalatu wassalam, menyeru manusia untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Adapun tauhid rububiyah, semua manusia ya sudah tersetting dari awal penciptaan mengakui kerububian Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan maupun dalam hati. Karena ada orang-orang yang sombong, ya. Mereka tidak mau mengatakan Allah memiliki hak-hak rububiyah. Allah yang mencipta, mematikan, kemudian menghidupkan. Mereka nggak mau mengucapkan itu, tapi dalam hatinya mereka mengakui, seperti Firaun, ya, orang-orang komunis dan yang lain sebagainya. Ini semua ada penjelasan di dalam kitab jilid pertama Tauhid Rububiyah. Oke, Tauhid Uluhiyah ini banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah. Sehingga namanya tauhid rububiyah itu seharusnya, ya, dia mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Orang-orang yang menyerukan tauhid uluhiyah banyak dilempar dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai fitnah, ya, dijuluki dengan radikal, ekstrim, ya. Kemudian disebut dengan Wahabi, disebut dengan memecah belah kaum muslimin, ya. Atau mengatakan ini adalah Wahabi atau mazhab yang kelima, serta ucapan-ucapan lain yang kesemuanya merupakan pelecehan terhadap agama dan pemeluknya, serta olok-olok terhadap akidah yang benar. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak lagi dilihat apa sih isi konten dakwahnya ini, tapi dilihat sudah, kalau orang sudah dicap dengan cap tertentu, maka apapun yang diucapkannya, dalil apapun, ayat apapun, sunnah apapun, tidak lagi boleh didengar. Penting sudah distempel, orang ini adalah orang yang, ya, Wahabi, orang ini adalah orang radikal, orang ini adalah orang yang ekstremis. Ya, tidak lagi didengar, baik itu yang dibawakannya mau ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah tuduhan yang dituduhkan, ya, kepada para duat, para dai ilallah. Termasuk diantaranya adalah olok-olok mereka terhadap orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mengatakan agama itu bukanlah di rambut, agama itu bukan di bulu, sebagai olok-olokan terhadap orang yang memanjangkan jenggotnya serta ucapan-ucapan buruk lainnya. Ada yang pakai cadar dibilang ninja, ya. Ada yang kemudian memelihara jenggot dibilang mirip dengan kambing, ya. Ada yang kemudian tidak isbal dikatakan sebagai orang yang kebanjiran, ya, cingkrang, kebanjiran dan lain sebagainya, ya. Ini merupakan bahan olok-olokan yang bisa membuat iman mereka dalam bahaya. Nah, kemudian berikutnya pasal yang ke-6. Pasal 6. Memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya adalah tunduk kepada hukum-hukumnya, rela dengan syariatnya, dan kembali kepada kitabnya dan sunnah Rasulnya ketika terjadi perselisihan pendapat, perselisihan dalam dalam hal-hal prinsip, perseteruan, perselisihan dalam hal darah, harta, dan hak-hak lainnya.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hakim dan kepadanya lah hukum diputuskan. Maka kewajiban setiap hakim adalah memutuskan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban rakyat adalah meminta agar permasalahannya diputuskan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya maupun sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kaitannya dengan hak penguasa. Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amata al-amanatin ila ahliha wa iza hakam bainan nasi antah bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Lalu dalam kaitannya dengan hak rakyat, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi say'in qaradtuhu ilallahi wa ar-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa iman itu tidak dapat bertemu dengan tindakan meminta hukum kepada selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 60, Alam taro ilal lazina yar umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakumu kamu ilat toguti wa qad umiru ayyak furubih wa yuridus syaitanu ayyudillahum dolalum ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Sampai kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim
harajam mimma qadaita wa yusallimu salimu taslima. Maka demi Robmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan iman dan menguatkan hal itu dalam bentuk sumpah terhadap orang yang tidak memutuskan hukum kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak rela dengan hukumnya serta tidak menyerahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Sebagaimana dia juga menghukumi kafir, zolim, dan fasik terhadap para penguasa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 44, wa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dalam surat Al-Maidah ayat 45, falam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zolim. Dan Al-Maidah ayat 47, wamal 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 yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kita wajib memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhukum kepadanya dalam segala perselisihan pendapat atau istihadiyah antar ulama. Kita tidak boleh menerima pendapat mereka kecuali apa yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa fanatik terhadap mazhab tertentu atau memihak kepada seorang imam. Juga dalam berperkara di hadapan hakim dan dalam semua persengketaan masalah hak, tidak saja dalam masalah-masalah pribadi, sebagaimana yang ada di negara-negara yang mengaku berlandaskan Islam. Sebab Islam adalah satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205, ya ayyuhalladzina amanu adkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Al-Baqarah ayat 85, afatu minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Demikian juga para pengikut mahzab hendaknya mengembalikan pendapat-pendapat para imam mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa yang sesuai dengan keduanya mereka ambil, dan apa yang menyelisihi keduanya mereka tolak tanpa fanatik atau memihak. Apabila dalam perkara-perkara akidah, sebab para imam apa tuh Ustaz? Rahimahumullah. Oh, udah pakai kacamata. Rahimatullah mewasiatkan demikian, dan demikianlah mahzab mereka secara keseluruhan.
Maka siapa yang menyelisihi hal ini berarti ia bukan para pengikut imam tersebut, meskipun mengaku mengikut mereka. Inilah yang disinyalir Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 31. At-takhuzu ahbarahum warohbatnahum arbabam min dunillahi wal masih habna Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai rob selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Ayat di atas tidaklah khusus bagi orang-orang Nasrani, tetapi juga bagi mereka yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. Karena itu, barang siapa menyelisihi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, yakni dengan memutuskan hukum di antara sesama manusia dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, atau mencari hukum tersebut karena mengikuti hawa nafsu dan keinginannya sendiri, maka berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dan iman dari lehernya, meskipun dia mengaku sebagai seorang mukmin. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Pasal yang keenam berkaitan dengan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak kalah ya mengerikannya dibandingkan dengan apa yang sebelumnya. Dikatakan di sini di antara konsekuensi beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah adalah tunduk kepada hukum-hukumnya Allah. Jadi kita sudah ulangi ya. Tunduknya kita kepada suatu hukum, taatnya kita kepada suatu hukum adalah bentuk peribadatan kita kepada si pembuat hukum. Allah mengatur agama ini dengan syariatnya, dengan hukumnya. Kita taat dengan syariat dan hukum Allah berarti bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita menjadi hambanya. Ya Allah suruh apa kita nurut. Allah suruh ini kita melakukan ini. Allah suruh itu kita melakukan itu. Semua apapun yang Allah perintahkan, kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela dengan syariatnya Allah, kembali kepada kitabnya Allah, kepada sunnahnya Rasulullah. Ketika terjadi perselisihan pendapat, perselisihan dalam hal-hal prinsip, perseteruan, perselisihan dalam hal darah, harta dan hak-hak lainnya. Apapun masalahnya, kembalinya hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah bentuk apa? Konsekuensi beriman kepada Allah, konsekuensi beribadah kepada Allah. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, mengaku sebagai seorang muslim, dalam hal hukum, dalam hal beribadah, ya, itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ketaatan harus kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hakim dan kepadanya lah hukum diputuskan. Allah adalah hakim dan kepadanya lah hukum diputuskan. Yang mengatakan ini benar, ini salah adalah Allah. Yang mengatakan ini hak, ini batil adalah Allah. Yang mengatakan ini adalah boleh, tidak boleh, ya, halal, haram, Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada satupun yang berhak untuk mengatakan atau membuat aturan, undang-undang, membuat hukum. Kenapa? Karena mereka tidak menciptakan. Allah yang menciptakan, Allah yang berhak membuat aturan. Ya, Allah yang mengadakan alam semesta ini, Allah yang ciptakan manusia, Allah ciptakan berbagai kenikmatan di dunia ini. Itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk membuat aturan. Kalau ada yang mengatakan saya juga berhak membuat aturan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam bab membuat aturan. Baik. Maka kewajiban setiap hakim adalah memutuskan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban rakyat adalah meminta agar permasalahannya diputuskan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya maupun sunnah rasulnya. Jadi seorang muslim itu ya harus
nurut sama Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah, menyerahkan seluruh hidupnya, ya, matinya, ibadahnya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dibeda-bedakan, ya. Saya maunya ini, saya nurut sama Allah, saya nggak mau ini, saya nggak mau nurut sama Allah, ini nggak bisa. Allah menyatakan, afatu'minuna bi'adil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian, ya, Al-Quran, dan kemudian kalian kufur kepada sebagiannya? Ini tidak bisa. Iman itu menyuruh kita untuk udkhulu fisilmi kafah. Masuklah secara sempurna, secara keseluruhan ke dalam Islam. Baik. Sehingga ya di sini dikatakan kewajiban hakim itu adalah memutuskan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Kewajiban hakim itu adalah untuk memutuskan, ya, suatu permasalahan yang terjadi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kewajiban rakyat adalah meminta agar permasalahannya diputuskan sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran maupun sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kaitannya dengan hak penguasa. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kata adil ini, jemaah sekalian dirahmati Allah, kata adil ini bukan adil menurut pandangan kacamata yang sempit yang dilihat oleh manusia. Kata adil ini bukan dengan, ya, kalkulasi manusia. Adil ini bukan dengan logika manusia, bukan dengan nalar, dengan otak manusia. Tidak, adil ini menurut apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang diputuskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, itu adil. Kalau kita melihat kata adil itu adalah dengan nalar dan logika kita, maka kembali ke permasalahan yang tadi kita sempat sebutkan, laki-laki diberi 2 bagian dalam waris, sedangkan perempuan 1 bagian. Ini secara otak logika kita, kalkulator kita, ini nggak adil. Tapi ini adalah hukum Allah, sehingga itu disebut sebagai adil, keadilan. Ya. Jadi berhukum dengan keadilan, itu bukan dengan bertanya kepada masyarakat, kalian maunya apa? Kalian sepakatnya apa? Kalian, ya, inginnya bagaimana? Kita sepakati bersama yuk. Yuk, kita buat hukum bareng-bareng yuk. Apa yang kalian inginkan? Dari daerah ini maunya apa? Dari daerah sana maunya apa? Daerah ini apa? Aspirasi kalian apa? Ide kalian apa? Masukan kalian apa? Nasihat apa? Kita rembuk bareng-bareng yuk. Kita olah yuk menjadi hukum. Gak bisa seperti ini. Kata adil itu harus kembali kepada Al-Quran. Allah yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu tentang apa yang menjadi maslahat bagi kita manusia. Ibarat kalau seandainya, ya, ada motor. Motor ini yang paling tahu tentang bagaimana cara pemakaian, servisnya, perbaikannya. Motor ini adalah dari pabrik. Pabrik yang paling tahu. Harus bagaimana pemakaiannya, servisnya berapa kali, ya. Kemudian kalau rusak ini harusnya kemana, kemana. Itu pabrikan yang tahu. Kita ini Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan. Ya, berbagai permasalahan yang ada itu hanya Allah tahu. Hanya satu-satunya Allah yang tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada antara manusia. Ya, baik itu permasalahan hak darah, harta, dan yang berbagai permasalahan lainnya, itu hanya Allah yang dapat menyelesaikannya dengan hukumnya. Kita nggak perlu menjadi orang yang sok tahu, ya, sok pintar. Kita tidak perlu, ya, mengotak-ngatik hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kita mengatakan Allah, kau itu nggak tahu apa-apa. Kita lebih tahu tentang maslahat kita. Ini kekufuran, jemaah. Ini kekufuran. Ini taqawul ala Allah. Seakan-akan dia merasa lebih pintar dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih mengetahui maslahat manusia dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan mereka. Ya, orang sok tahu. Kita aja kalau misalnya sedang ngobrol dengan orang, kita kabarin, dia kemudian menunjukkan sikap-sikap tidak senang, kemudian dia menunjukkan maksudnya dia lebih pintar dibandingkan kita, dia lebih sok dibandingkan kita marah, gitu kan? Ini manusia, kita sesama manusia saya marah diperlakukan seperti itu. Kalau ada orang yang lebih sok pintar, padahal itu bidang kita, itu spesialis kita. Ada orang yang tidak punya ilmu dalam itu, kemudian berbicara seakan-akan dia itu adalah orang yang paling mengetahui. Begitu juga dalam hal hukum. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang paling tahu bagaimana sebaik-baiknya hukum di antara manusia, Allah sebutkan semua di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi Muhammad SAW untuk mempraktekkannya, mencontohkannya, mengajarkan kepada kita bagaimana sih praktek di lapangannya itu. Tapi kita katakan tidak. Kita katakan, oke, hukum yang sudah ada, ya,
dari orang-orang sebelum kita pakai. Kemudian kalau ada yang perlu direvisi, ayo kumpul bareng sama-sama, duduk sama-sama. Mereka katakan itu adalah syura, musyawarah. Ini musyawarah dari mana? Musyawarah itu dalam sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Tapi kalau sesuatu bertentangan dengan hukum Allah ini tidak dikatakan syura, ini bermajelis dengan setan ini. Maka setan itu selalu berusaha menyesatkan manusia di antaranya dengan bab hukum. Seperti tadi ayat yang kita sebutkan dalam surat Al-An'am, ya, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, kalau kalian taat kepada mereka kalian musyrik. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Namanya setan itu akan membisikkan, mewahyukan kepada wali-wali mereka dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Untuk apa? Mendebat kalian. Untuk mendebat kalian. Setan yang akan mengajak mereka, ayo masa itu nggak boleh sih? Udah debat saja mereka. Sampaikan aspirasi kalian. Sampaikan ya apa keinginan kalian. Debat saja. Kemudian kita orang mukmin punya pegangan Quran, punya pegangan As-Sunnah, punya pegangan syariat Islam. Ngikut, mau juga terbawa. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, innakum la musyrikun. Kalian adalah orang-orang musyrik, ya. Tentu dalam hal ini dikatakan lalu dalam kaitannya dengan hak rakyat. Kalau tadi tentang penguasa, penguasa itu harus berhukum dengan adil. Hukum adil itu kembali kepada syariatnya Allah. Hukum yang dikatakan adil adalah hukum yang dikembalikan kepada syariatnya Allah. Bukan ditanya satu-satu. Bukan dengan voting. Bukan dengan tanya kamu maunya apa. Orang di sini maunya apa. Orang di sana maunya apa. Orang di wilayah ini maunya apa. Oke, kumpul bersama. Diutus setiap daerah ya satu perwakilan dari daerahnya. Sebagai apa? Sebagai mereka katakan sebagai penyampai aspirasi masyarakat yang ada di daerah sana. Duduk bareng-bareng. Berembuk. Ini nggak ada seperti ini ya. Yang namanya adil itu adalah kembali kepada syariatnya Allah. Ya, kalau seandainya adil itu sesuai dengan kacamata kita sebagai manusia, poligami itu tidak adil. Kenapa hanya ada poligami? Kenapa tidak ada poliandri? Kenapa seorang suami itu boleh menikah lebih dari satu? Kenapa nggak istrinya saja? Ya, istri ini dibolehkan memiliki 4 suami. Itu kalau adil menurut kacamata kita sebagai manusia yang bodoh, manusia yang ya sudut pandangnya sempit. Lalu dalam kaitannya dengan hak rakyat, itu kalau tadi dari sisi penguasa, sekarang dari sisi rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada ulil amri kalian, kepada penguasa dan pemimpin kalian. Sehingga kalau kita bisa melihat dalil itu dari semua aspek, dari semua sisi, kita dapat mengetahui apa sih dimaksud dengan ulil amri di sini. Kalau kita kembali bahas tadi, wa antahkumu ya, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Kalau kalian menjadi hakim di tengah kalian, di tengah manusia, kalau kalian menjadi seorang pemimpin, penguasa, tetap penetap hukum, maka tetapkanlah hukum di antara manusia dengan adil. Kata adil kembali kepada syariat Allah. Berarti ulil amri di sini maknanya adalah orang-orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kewajiban taat kepada mereka itu sama dengan kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau seandainya ada penguasa ulil amri yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban taat di sini dalam apa yang dia putuskan. Tidak ada kewajiban taat di sini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan khamr itu haram, kemudian ulil amri mengatakan khamr itu halal, lalu apa ada kewajiban kepada kita untuk taat? Nggak ada. La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata di makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innamat ta'atu fil ma'ruf, namanya ketaatan itu hanya kepada yang baik-baik saja. Taatan itu hanya pada sesuatu yang sama dengan aturannya Allah, hukumnya Allah, itu ketaatan. Tapi kalau menyelisih hukumnya Allah tidak ada ketaatan di sini. Sehingga dikatakan ulil amri minkum itu adalah penguasa yang kembali taat dia kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah, maka kewajiban kita taat kepada penguasa ini adalah wajib sebagaimana taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau seandainya kalian berselisih pendapat, kalian kemudian terjadi ya sesuatu pertengkaran di antara kalian, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memakai kata ulil amri. Kenapa kata ulil amri? Ini ketaatan kepada ulil amri terikat dengan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya.
Kalau kalian ada suatu perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau seandainya kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menantang kita di sini dengan keimanan yang kita elu-elukan. Kita mengatakan kita ini mukmin, kita ini beriman, kita ini muslim, kita ini ya orang Islam, ya. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian benar-benar orang mukmin, orang muslim, ya, kembalikanlah seluruh urusan perkara, sengketa, perselisihan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka yang demikian itu adalah lebih baik, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maka di sini ada dua sisi, ya. Sisi penguasa dia harus berhukum dengan hukum Allah, sisi dari rakyatnya mereka harus meminta untuk apa? Untuk diputuskan permasalahan-permasalahan di tengah mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa iman itu tidak dapat bertemu dengan tindakan meminta hukum kepada selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini katakan ya sesuatu yang tidak akan bertemu dalam satu tempat. Iman itu ya tidak akan berkumpul dalam hati yang terdapat kekufuran di dalamnya. Ima ada kufur, ima ada iman. Ada iman pergi kufur, ada kufur dalam keimanan, pergi imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah mereka tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Al-Quran dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Maksudnya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan? Ada orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur. Oke, ya. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka hendak berhakim, ya, berhukum, menetapkan hukum kepada taghut. Taghut ini apa sih? Sesembahan selain Allah, apa saja. Sesembahan selain Allah, apa saja. Apa saja sesembahan selain Allah, itu dalam bahasa Al-Quran disebut taghut. Mereka hendak berhakim kepada taghut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut itu. Untuk mengingkari taghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan sejauh-jauhnya. Dari ayat 60 sampai ayat 65 itu dari halaman yang paling pertama kalau dibaca bukan di dalam mushaf ya, halaman pertama itu ayat pertama sampai ayat yang paling bawah. Itu semua berbicara tentang apa? Hukum dengan hukum Allah Subhanahu. Dan orang yang tidak ya itu bagaikan orang munafik diceritakan dalam ya satu halaman itu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, wahai Muhammad, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Tidak ada keberatan. Jadi orang mukmin tuh disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ketika berselisih ya, ketika bersengketa, dia menjadikan hukumnya Rasulullah itu sebagai hukum rujukannya. Ya. Dia tidak cari hukum kemana-mana. Dia tidak cari hukum yang lain. Dia cari hukumnya Muhammad. Mana hukumnya Muhammad? Ya. Dia rujuk kepada hukumnya Muhammad. Oke, setelah dia rujuk kepada hukumnya Muhammad. Jadi nggak cuma sampai di situ ya. Setelah dia mendapatkan hukumnya Muhammad, setelah dia tahu hukumnya Muhammad atas dirinya sendiri, dia tidak terdapat dalam dirinya keberatan sedikit pun atas keputusannya hukumnya Muhammad dan tidak ada sedikit pun dalam hatinya ya keberatan. Dia menerima dengan sepenuh hatinya. Jadi berhukum dengan hukumnya Muhammad, setelah tahu putusan hukumnya apa, dia terima dengan lapang dada. Kalau terima dengan berat hati, ini juga berarti nggak masuk ke dalam cakupan orang yang beriman. Setiap apapun yang Nabi Muhammad putuskan dari hukum-hukumnya, walaupun itu memberatkan dia, walaupun itu kemudian menyulitkan dia, memojokkan dia, menyusahkan dia, membuat dia susah,
dia terima dengan lapang dada. Tidak ada sedikit pun rasa keberatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala meniadakan iman dan menguatkan hal itu dalam bentuk sumpah. Maka Allah sebutkan fala wa rabbika. Fala wa rabbika. Ya. Allah bersumpah di sini terhadap orang yang tidak memutuskan hukum kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak rela dengan hukumnya serta tidak menyerahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Ya, sebagaimana dia juga menghukumi kafir, menghukumi zalim, menghukumi fasik terhadap para penguasa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini, teman sekalian, ingin kita itu beragama Islam, memeluk Islam itu dalam semua aspek kehidupan kita. Orang-orang kafir nggak mau hal itu, sehingga mereka menghembuskan apa? Silakan kalian beribadah, kami tidak ganggu kalian. Yang penting ibadah yang kalian lakukan itu hanya di dalam masjid. Jadi Islam itu hanya di dalam masjid. Di luar masjid nggak boleh bawa Islam, ya. Di pasar nggak boleh bawa Islam, ya. Di tempat kerja nggak boleh bawa Islam, ya. Di luar masjid nggak boleh bawa Islam, ya. Dalam pemerintahan nggak boleh bawa Islam. Islam hanya apa? Islam itu hanya sebatas sholat di dalam masjid. Adapun di luar itu yang menguntungkan yang berkaitan dengan uang, ya boleh, ya zakat, sodako, hibah, wakaf, oke diatur bareng-bareng, ya dana haji, dana apa semuanya diatur bareng-bareng. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Jangan kasih celah sedikit pun untuk umat Islam untuk menjadikan syariat Islam itu secara keseluruhan. Ya, itu yang diinginkan oleh mereka. Karena mereka tahu kalau seandainya Muslim itu hidupnya dari tidur sampai tidur lagi. Dari A sampai Z. Semuanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Porak-poranda orang-orang kufar. Ya, ada ceritanya mereka itu berkuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Maidah 44 tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dengan vonis kafir. Di ayat 45 dengan vonis zalim, dengan di ayat 47 dengan vonis fasik. Di semua ada di sini. Kufuran ada, kezaliman ada, kefasikan ada, tergantung dengan ya konteksnya masing-masing. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menentukan dan memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kita wajib memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan berhukum kepadanya dalam segala perselisihan pendapat ijtihadiyah antar para ulama. Bahkan para ulama saja yang mereka hafal dalil, mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, ketika ada perselisihan di antara mereka, kita itu wajib mengambil pendapat yang paling dekat kepada dalil, yang paling sama dengan dalil, yang paling ya raji menurut dalil. Itu antara para ulama. Apalagi kalau ada perdebatan, kalau ada penentuan hukum yang ditetapkan oleh orang-orang yang jauh dari agama. Jauh dari agama. Nggak tahu agama, nggak tahu syarat itu seperti apa, nggak tahu hukum itu seperti apa, nggak tahu undang-undang itu seperti apa, nggak tahu dalil. Kalau seandainya sekali berulama saja kita harus tinggalkan ucapannya dan kita tetap berpegang teguh dengan dalil, lalu bagaimana dengan orang-orang bodoh yang tidak beragama dan tidak tahu tentang agama itu sedikit pun? Walaupun mereka datang dari berbagai wilayah, ya, ada perwakilan-perwakilannya, kumpul duduk bersama, ya, ada orang-orang yang S3, S2, ada orang-orang yang pintar-pintar, ya, sekolahnya tinggi-tinggi, kuliah yang tinggi-tinggi, ada yang profesor. Tapi kalau tidak tahu agama, ya dia bukan ulama, ya. Itu lebih wajib untuk kita tinggalkan perkataan. Ulama saja wajib kita tinggalkan ketika menyelisihi dalil. Apalagi orang yang tidak, ya, atau bukan ulama. Kita tidak boleh menerima pendapat mereka kecuali apa yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa fanatik terhadap madhab tertentu. Atau memihak kepada seorang imam juga dalam berperkara di depan hakim dan dalam semua persengketa masalah hak, tidak saja dalam permasalahan pribadi sebagaimana yang ada di negara-negara yang mengaku berlandaskan Islam, sebab Islam adalah satu kesatuan tidak terpisah-pisah. Nggak boleh beriman sebagian, kufur sebagian. Oke, kalau sholat menurut Islam, tapi kalau berhukum menurut ya hukum orang-orang kufar, nggak boleh.
Ya. Oke, kalau misalnya puasa, ikut puasa Islam. Tapi kalau berhijab, memakai pakaian, mengikut mode orang-orang Barat. Nggak boleh. Ya. Oke, kalau misalnya zakat, saya zakat sesuai dengan hukum Islam. Saya nikah sesuai hukum Islam. Akadnya akad hukum Islam. Tapi dalam transaksi jual beli, saya nggak mau dengan hukum Islam. Saya maunya riba. Nggak boleh. Ya. Ini namanya apa? Beriman sebagian, kufur sebagian. Dan Allah tidak terima ini. Ya. Kalau kamu mau masuk ke dalam Islam, kalau kamu masuk dalam keimanan, harus sepenuhnya, nggak boleh setengah-setengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, kemudian ini Al-Baqarah 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Ya. Demikian juga para pengikut madhab hendaknya mengembalikan pendapat-pendapat para imam mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa yang sesuai dengan keduanya, mereka ambil. Dan apa yang menyelisih keduanya, mereka tolak tanpa fanatik atau memihak. Orang yang bermadhab-madhab Malikiyah, bermadhab kepada Imam Malik. Nggak semua pendapat Imam Malik itu adalah benar. Ketika ada yang benar sesuai dalil, ikuti, pegang. Tapi kalau seandainya tidak sesuai, tinggalkan. Ikuti dengan pendapat yang lebih rajih. Itu juga pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau seandainya ada pendapatnya yang tidak sesuai dengan sabda Nabi SAW, tinggalkan. Ada yang sesuai, pegang erat-erat. Kan seperti itu ya. Apalagi dalam perkara-perkara akidah. Sebab para imam rahimahullah mewasiatkan demikian dan demikianlah madhab mereka secara keseluruhan. Maka siapa yang menyelisih hal ini berarti ia bukan para pengikut imam tersebut meskipun mengaku pengikut mereka. Inilah yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam." Ahli kitab menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya, ahli ibadah di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Ayat di atas tidaklah khusus bagi orang-orang Nasrani, tetapi juga bagi mereka yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. Umat Islam yang kelakuannya sama seperti orang Nasrani di At-Taubah ayat 31 mendapatkan vonis, mendapatkan hukum sebagaimana orang-orang Nasrani, sama saja. Ya. Karena itu barang siapa yang menyelisih apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yakni dengan memutuskan hukum di antara sesama manusia dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, atau mencari hukum tersebut karena mengikuti hawa nafsu, keinginannya sendiri, maka berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dan iman dari lehernya meskipun dia mengaku sebagai seorang mukmin. Baik, ini mungkin yang dapat kita bahas, kita kaji pada kesempatan kali ini. Tema ini belum selesai jamaah, ya, masih ada pembahasan berikutnya berkaitan dengan hukum orang yang memutuskan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya mepet, ya, tinggal sedikit lagi. Ya, insya Allah kita akan jadikan ini pembahasan di pekan depan bismillah azza wajal. Kemudian di pasal berikutnya juga masih sama, masih ada keterkaitannya, ada hubungannya, yaitu mengaku memiliki hak membuat syariat. Nah, ini dua permasalahan yang hampir mirip tapi beda hakikatnya. Yang satu dia membuat syariat, yang satu dia memutuskan hukum. Memutuskan hukum ini berarti kan dia mengikuti aturan sebelumnya, ya, yang membuat syariat. Seperti misalnya, ya, orang yang membuat syariat, membuat undang-undang, membuat hukum dengan, ya, seorang hakim yang ketok palu di persidangan. Ini beda, ya. Yang di pasal ke-7 ini adalah orang yang membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Bagaimana hukumnya, insya Allah azza wajal akan jadi pembahasan kita di pekan depan biidznillah azza wajal. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Baik, Zakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi menjadi qari'ah atau membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, Jazakallah khair wa barakallahu fiki wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kepada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan.
Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lihat apa yang kita bahas ini sungguh suatu realita yang bahasa saya ciut ya artinya gitu lah. Artinya sebagaimana disampaikan di Al-Quran banyak sekali disebut hanya sedikit yang beriman, hanya yang sedikit beriman. Artinya ini kan sesuatu hal banget ya Ustadz. Kalau kita tidak pelajari, tidak paham betapa apa yang dilakukan ibadah artinya tidak bernilai di sisinya Allah. Tadi kan termasuk yang membatalkan kan Ustadz. Sedangkan ilmunya sendiri kita tidak paham gitu loh. Berhukum mengolok-olok misalnya gitu loh. Terus kemudian tidak berhukum dengan hukumnya Allah Ta'ala, menganggap kan setiap daerah, setiap satu negara itu memiliki hukum yang berbeda-beda karena menganggap bahwa mereka punya hak untuk melakukan membuat aturan sendiri gitu loh. Tidak menjadikan dirinya adalah di sisi sebagai seorang hamba, tapi lebih mengemukakan sebagai hak sebagai warga negara. Nah, ini kan sesuatu yang mengerikan ya Ustadz. Bahasanya saya mengkaitkan dengan banyaknya ayat mengatakan hanya sedikit orang yang beriman. Karena tadi kita baca ayat bahwa Allah mengingatkan kita kembali jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Gitu ya Ustadz memahaminya. Nah, benar, sahih. Sahih, Bu Mitna. Ya, yang pertanyaan buat saya satu Ustadz, sesuatu hal yang luar biasa membuat artinya apa yang sebenarnya terjadi ya Ustadz, banyaknya orang mengaku Islam bahasanya begitu, tetapi masih merasa untuk diajak belajar ini artinya sesuatu ini kan kita baru melihat kondisinya diri kita dan lingkungan kita kalau kita tahu ilmunya gitu kan Ustadz. Nah untuk diajak belajar memahami kondisi seperti ini aja untuk belajar tauhid itu kan bukan perkara mudah ya Ustadz. Sesuatu hal yang bernilai. Artinya gini, amal-amal yang dilakukan itu kan tidak bernilai, Ustaz. Jika sesuatu di sisi Allah sudah batal gitu loh. Tidak mata kalau bahasa ini itu kita hanya punya uang monopoli, tapi bukan uang yang sebenarnya gitu loh. Tidak laku dijual gitu loh. Ustaz. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Bu Meti pertanyaannya apa? Bukan pertanyaan, artinya pertanyaannya itu begini, bukan bertanya kali Bu Isna, saya ingin menyampaikan kegelisahan hati ini melihat kondisinya gitu loh. Ini gimana nih kita terhadap lingkungan kita Ustadz untuk menyampaikan dengan kondisinya hukum yang seperti ini. Misalnya gini nih Ustadz, oke Bu Isna, alhamdulillah makasih diingetin. Artinya gini, pertanyaannya saya tergelitik tadi gini, kalau di lingkungan kita suka diolok-olok mengatakan gini, hati-hati loh ada ustazah, hati-hati loh ada Bu Met nih, nanti dia datang nih Mama Dede mau ngomong. Itu termasuk kah Ustaz? Nah, itu termasuk. Kita kan ngolok-ngolok tadi seperti bahasanya disampaikan tadi ya. Orangnya apa tadi? Tadi ada bahasa-bahasa seperti itu yang kita baca tadi di materi kita. Itu termasuk Bu Met. Kalau seperti itu artinya gini Ustadz, kalau dia mengolok-olok maksudnya Mama Dede maksudnya dengan nolok gitu. Terus karena saya kalau bahasa saya tuh gini, kan saya teringat nih Ustadz suratnya Al-Maidah 54 bahwa kita itu bahwa itu kita tidak takut terhadap bagi diri kita masing pribadi, ini bagian yang lain ya Ustadz. Diri kita kan maksudnya tidak takut terhadap celaan terhadap orang yang suka mencela. Itu sudah disampaikan nama Allah. Nah, untuk kepada yang diri kita itu, kepada yang orang mengolok itu, haruskah kita sampaikan, kamu nggak boleh loh ngolok begitu, karena itu menjadi pembatal keislaman. Haruskah kita bilang begitu, Ustaz? Sebenarnya gini, kita lihat itu konteksnya dia itu apakah menghina pribadi kita atau menghina syariat gitu kan. Kalau misalnya dia menghina syariat, itu kita harus tegas menyampaikan ini nggak boleh gitu kan. Tapi kalau yang dia hina itu karena kitanya gitu kan, dia menghina sosok kita gitu kan, itu beda lagi. Tapi kalau dia menghina tentang
isinya, kontennya, kemudian syariatnya yang dia hina, ini jelas kekufuran dan harus sampaikan, harus diperingati orang seperti ada agar tidak kebablasan. Kalau saya menganggap ini dia lebihlah daripada ngelihat tipik, artinya gini, mereka tuh kan tahu ya, kita nih, saya lah, saya termasuk orang yang sama-sama jahil kan dulu ya Ustadz, artinya kita sama-sama berteman gitu loh, tahu buruk baiknya gitu loh, tiba-tiba kita mengajak sesuatu yang menurut ayah kayak tadi loh, seperti kamu orang alim aja kayak paling benar gitu loh kan, artinya begitu itu. Saya sering kali kalau bertemu dengannya teman-teman selalu nih, hati-hati ada Mama Dedeh nih gitu loh, nanti mulai nih gitu. Karena saya sih karena menganggap itu sesuatu bercandaan yang kepada diri saya secara pribadi, walaupun di mereka mendengar nanti apa yang saya omongin gitu. Artinya setiap berbicara mereka minta nasihat gitu loh. Tapi saya disebut dioloin dengan Mama Dedeh gitu loh Ustaz. Itu tidak termasuk, mudah-mudahan tidak termasuk ya Ustaz. Ya, semoga tidak termasuk mencela syariat, tapi lebih kepada mencela kepribadian Bu Met sendiri. Ya, ya, saya berharapnya begitu. Artinya makanya tadi saya bilang yang saya pakai adalah surat Al-Maidah itu, bahwa mencelanya dirinya kita, artinya pribadi kita gitu loh, bukannya yang dibawa gitu loh Ustaz. Saya berharapnya seperti itu, makanya saya tidak merasa Nah, tersinggung. Saya dari hal yang buruk lah bahasanya gitu, sesuatu yang tidak baik gitu loh. Artinya saya redo disampaikan apa-apa saja gitu loh. Begitu Ustaz. ya, begitu juga Rasulullah SAW ketika celaan itu untuk kerugian itu untuk Rasulullah, beliau tidak pernah marah. Tapi kalau itu sudah berkaitan dengan syariat, itulah baru Nabi SAW itu marah. Di antara sifat beliau seperti itu, Bu Met. Artinya kalau yang diolok itu diri kita secara pribadi, kita harus berlapang dada ya Ustadz. Tapi berarti kalau Nah, syariat yang saya pahamin di antara teman-teman saya, kalau disampaikan mereka tidak, artinya malah justru mereka datang. Ini ada masalah ini bagaimana gitu loh. Jadi saya melihat dari sisi ini bahwa oh yang diolok tuh diri sayanya gitu loh, bukan syariatnya ini. Mereka tidak demikian. Yang saya pahamin begitu Ustadz. nah, insya Allah. Baik. Untuk yang tadi sempat disinggung berkaitan dengan hukum dengan selain hukum Allah, kita cukup sampaikan sesuatu yang simpel yang dapat dipahami, ya. Setiap agama itu punya aturan, ya. Begitu juga misal kita sampaikan setiap perusahaan tuh punya SOP-nya masing-masing gitu kan. Yang berhak mengatur itu ya bos perusahaan. Kita ini nggak berhak untuk mengatur atau membuat SOP atau membuat aturan misi aturan perusahaan. Suatu universitas itu punya aturan masing-masing. Kemudian sekolahan juga punya aturan. Semua tempat tuh punya aturan masing-masing gitu kan. Kita juga nih kepada anak kita, ya. Kita ini udah melahirkan anak, kemudian membesarkan, capek, letih, ya, merawat, membesarkan. Kemudian kita ini sebagai orang tua itu dihargai ketika kita ngomong, dituruti, diapakan semua. Itu Allah Subhanahu wa taala sama, ya. Allah sudah menciptakan kita. Allah ingin, ya, apa yang menjadi aturan yang telah Allah tetapkan ingin ditaati, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang semisal ini disampaikan kepada orang-orang yang memang ya jauh sekali dengan agama. Masuk kepada mereka dengan perasaan mereka, masuk kepada mereka dengan akal logika mereka, ya, dengan sesuatu yang dapat mereka capai dengan nalar mereka sendiri. Insya Allah kalau seperti itu akan mudah dapat dipahami biidznillah azza wa jalla. Artinya begini, sesuatu hal yang berharga sekali di sisa usia ini berarti melihat kondisi di lingkungan terdekat maupun banyak hal lah ya Ustadz, dengan apalagi nanti kita menghadapi hal-hal yang sekarang ini dekat lagi nih, tahun ini kan banyak yang akan bisa membatalkan keislaman kita gitu kan Ustadz, dan lisan ini rasanya keluh gitu loh Ustadz, menyampaikan apa yang harus diinikan. Jadi khawatirnya, yang dikhawatirkan diri dengan keterbatasan ilmu, nyampainya jadi salah gitu loh Ustadz. Sampainya salah jadi berbalik gitu loh Ustadz. Jadi yang sebut tadi itu,
oh ini Wahabi gitu kan Ustadz, banyak cap-capan yang bahasanya yang tidak pas. Nah ini mudah-mudahan selemah-lemahnya iman pembatilan dalam hati ya Ustadz. Begitu ya Ustadz. Nah, sahih. Pengingkaran secara hati ya. Nah, Pak. Nah, sahih. Jazakallah khair Ustadz. Bu Isna, Alhamdulillah jazakillah diingetin. Iya, saya Ahwan ya. Iya, Alhamdulillah saling mengingat. Baik, jazakillah khair wa barakallahu fik pada jemaah yang telah bertanya dan pada al-ustaz jazakallahu khair wa barakallahu fik atas penjelasan yang telah disampaikan. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis Ustadz, insya Allah untuk yang bertanya mungkin bisa di kajian pekan depan insya Allah ta'ala. Nah, Baik, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik atas kekurangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang masuk dalam surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu Amin. fiik. Amin. Bu Arkan. Ini adik udah bisa bergabung ya.